Hadirin, semoga semua yang hadir di sini, bapak-bapak, adik-adik, remaja dan anak-anak dari kaum lelaki yang Allah wajibkan untuk menunaikan sholat Jum'ah, semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua. Ittaqullah haqqa tuqatih, dan semoga Allah berikan ketakwaan yang terus menerus dihunjamkan oleh Allah dalam jiwa kita, hingga suatu ketika manakala malaikat maut menghampiri kita, maka insya Allah kita berharap kondisi kita ketika itu dalam kondisi yang baik, sehingga akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, Islam yang Allah amanahkan kepada kita sebagai ad-din, dalam penjelasan para mufassir, ad-din itu al-iman wal amalus saleh. Ad-din yang kita maknai sebagai agama dalam bahasa Indonesia hakikatnya adalah keimanan, keyakinan dan amal-amal saleh yang terjadi karena keimanan tersebut. Dinul Islam, kita sebagai seorang muslim, maka tidak boleh tidak, perbuatan kita harus sesuai dengan arahan keimanan yang kita yakini dan petunjuk Al-Quran yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah dan diteruskan untuk kita semua kaum muslimin. Semoga kita benar-benar dapat menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Hadirin asadakumullah, kehidupan seorang muslim di antara kita tidaklah semua baik-baik aja. Ketika para mu'alaf yang mereka memutuskan menjadi seorang muslim, tantangan demi tantangan datang silih berganti. Dan ternyata ayyuhal hadirin, tidak hanya mereka para mu'alaf, orang-orang kita semua yang lahir dalam kondisi Islam, muslimin, muslimat, tentu juga mengalami bagaimana ujian dan tantangan dalam kehidupan ini. Sebagian kita bisa jadi merasakan bahwa kehidupan ini begitu melelahkan. Pekerjaan yang menguras waktu, menghasilkan rupiah ataupun mata uang yang lainnya, namun ternyata harta yang kita kumpulkan tidak kunjung membuat kita bahagia. Harta yang kita kumpulkan tiba-tiba habis entah kemana, tidak jelas peruntukannya untuk apa. Ayo hadirun, ketahuilah yang demikian itu tanda bahwa kita belum mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Nawawi mengatakan bahwa keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Manakala harta bertambah tapi kebaikan tidak bertambah, bahkan tidak ada kebahagiaan yang dirasa, maka bukanlah keberkahan namanya. Ayo hadirun, sebagian kita juga mungkin mengalami kadang kehidupan begitu sulit, seakan tidak ada cahaya yang menyinari. Hidup seperti tidak berteman. Masalah kehidupan menghimpit, seakan hampir menyerah dan putus asa. Ayo hadirun, ketahuilah yang demikian adalah tanda bahwa kita belum mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa ya hadirun? Karena dalam penjelasan Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain, beliau menjelaskan kalau orang mendapatkan rahmatnya Allah, maka kehidupannya seperti diberi cahaya oleh Allah. Tidak mungkin dia akan putus asa. Hari esok dihadapinya dengan riang gembira. Semua kesulitan seperti ada solusi. Kehidupan tidaklah gelap baginya.
karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dilimpahkan atasnya. Jika tidak kita merasa demikian, maka kita harus menyadari bahwa kita belum dapat rahmatnya Allah. Ayolah hadirun asyadakumullah. Kadang kita dalam bekerja, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bertugas di tempat kita masing-masing, seringkali kita bingung, tidak bisa membedakan ini baik atau buruk. Tiba-tiba ternyata buruk, padahal menurut kita baik. Ayo hadirun, ketahuilah, kesulitan kita membedakan yang baik dan yang buruk, kesulitan kita membedakan yang halal dan yang haram, itu adalah tanda bahwa kita tidak mendapatkan Al-Furqan. Kita tidak mendapatkan Al-Furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya hadirun? Karena Al-Furqan itu adalah karunia Allah yang akan diberikan, sehingga seorang hamba yang diberi Al-Furqan dia mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Kita dengar begitu marak informasi yang mengerikan, yang ekstrim, yang seakan di luar nalar sehat manusia. Kenapa ini terjadi? Karena bukti tidak mendapatkan Al-Furqan yang sudah Allah siapkan. Hadirin, bukan hanya itu, persoalan kehidupan banyak menghampiri kita sebagai umat manusia. Kadang persoalan kehidupan, persoalan rumah tangga seakan-akan sulit diurai, sulit diselesaikan. Namun kalau Allah bimbing kita, maka Allah akan berikan solusinya. Karena Allah sudah berikan janjinya, siapa yang sulit di antara hambaku, Allah akan kasih kemudahan. Allah akan kasih solusi dari setiap kesulitan yang ada. Allah akan kasihkan jalan keluar dari himpitan kehidupan yang luar biasa ini. Hadirin azzakumullah, ternyata umat Islam juga diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi. Tidak sedikit di antara kita orang-orang Islam, orang beriman yang berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Allah sudah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah mereka pikirkan. Masya Allah. Sehingga kalau hidup kita seakan waktunya habis, dirampas oleh perusahaan tempat kita bekerja, sedikit waktu untuk keluarga, sedikit waktu untuk ibadah, dan hasil rezeki berupa harta hanya segitu-gitu aja, perlu kita lakukan evaluasi. Ayolah hadirun asadakumullah. Hadirin asadakumullah, nanti di akhirat manakala ada penimbangan di yaumil mizan, kemudian ternyata kesalahan-kesalahan kita masih tertulis dengan rapi, belum diampuni oleh Allah. Ayolah hadirun, naudzubillah, ini tanda bahwa kita sedang bermasalah. Ayolah hadirun, apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang bertakwa? Yang Allah janjikan bahwa orang bertakwa itu diselesaikan semua urusan hidupnya, diberkahi rezekinya, diberikan rahmat dalam kehidupannya. Kehidupannya akan dibimbing seperti dapat cahaya dalam kegelapan. Rezekinya akan diberikan dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Kehidupan yang sulit akan dimudahkan. Setiap kesulitan diberi solusi, jalan keluar, ada kemudahan. Diampuni kesalahan-kesalahannya, bahkan dilipatkan pahalanya di akhirat. Ayolah hadirun, kalau kita kaji Al-Quranul Karim dan berbagai banyak literatur hadis Nabi Muhammad SAW, maka bonus manfaat
yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu 90% diberikan di dunia. Kalau hitung-hitungan kuantitas, jenis, bonus, manfaat 90% diberikan di dunia. Ada keberkahan, ada rahmat, ada kemudahan, ada rezeki, Masya Allah, ada bimbingan, dan sisanya di akhirat. Oleh karenanya, ayyuhal hadirin asadakumullah, jika kita seorang muslim kemudian pertahankan ketakwaan kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka semuanya akan kita dapatkan. Lalu caranya bagaimana? Ini yang penting ayyuhal hadirin. Setiap Jumat khatib ingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, tapi kita kurang care, kurang serius untuk mempertahankan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, takwa itu apaan sih? Takwa itu di mana?" Maka Rasulullah menjawab, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya. Artinya, takwa ada di dalam jiwa manusia, di dalam dada manusia, di dalam sanubari manusia, di dalam hati manusia. Meskipun tempatnya di dalam, tetapi praktek aktivitas yang akan menghasilkan ketakwaan itu bisa diindra oleh mata, bisa dicek lewat perbuatan amaliyah yang Allah arahkan, tuntunkan dalam Al-Quranul Karim. Ayo hadirun, coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 3, jelas sekali ketika Allah sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Beberapa bulan yang lalu kita puasa Ramadan, ujung-ujungnya takwa. Beberapa hari ke depan kita Idul Adha, memotong hewan kurban, juga yang diinginkan takwa. Jadi takwa ini dahsyat, karena takwa ini menghasilkan bonus yang luar biasa ketika hidup di dunia dan luar biasa ketika nanti di alam berikutnya. Hadirin, Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 3, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari awal ayat surat ini, hadirin, kita sudah beri langkah oleh Allah agar kita bisa menjaga ketakwaan ini, agar kita mendapatkan benefit bonus yang begitu banyak tadi, agar kita diselamatkan di hari akhir nanti. Sederhana, cuman 3 berdasarkan ayat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Dengan bahasa lain, kita pertahankan iman kita. Mempertahankan iman itu tidak sekedar lisan. Mempertahankan iman itu harus diminta kepada Allah, karena Allah yang menitipkan iman ini. Oleh karenanya para ahli mengatakan bahwa iman itu karunia terbesar dalam kehidupan kita. Apa langkahnya ya hadirin? Yang pertama, kita minta pada Allah agar Allah akhirkan kita husnul khatimah, agar Allah jaga hati kita ini dengan membawa iman. Bagaimana doanya? Diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Kita minta pada Allah. Kalau kita nggak tahu Arabnya, dengan bahasa Indonesia saja, ya Allah kuatkan imanku ya Allah, iman keluargaku ya Allah, istri anakku ya Allah, anak cucuku ya Allah, keturunanku ya Allah, hingga hari akhir ya Allah. Kenapa? Karena kita nanti insya Allah akan dikumpulkan bersama anak cucu kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah. Jadi kita minta dengan doa yang lain boleh. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Waduh, nggak bisa Arabnya nih, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah kuatkan iman ini ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang dari lahir muslim, beberapa tahun menjelang dipanggil oleh Allah murtad. Naudzubillah min dzalik.
Maka kita ajarkan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita, anak cucu kita, sahabat kita. Ini doa dari Nabi. Kita diminta untuk minta keteguhan iman kepada Allah. Itu yang pertama, sebagai langkah kita menjaga iman kita. Yang kedua, ayyuhal hadirun, wa yuqimunas shalah. Jangan pernah kita sebagai seorang muslim yang ingin takwa tetap dititipkan dalam jiwa kita, meninggalkan sholat. Sholat wajib, sholat fardu. Mungkin sebagian ada yang sholat Jumatnya nggak pernah putus, tapi sholat 5 waktunya ada yang bolong. Kalau itu terjadi, maka akan bermasalah dengan ketakwaan kita. Imbasnya, benefit bonus yang Allah berikan, Allah janjikan di dunia akan bermasalah. Ayo hadirin, jaga sholat dalam diri kita, jaga sholat 5 waktu di keluarga kita. Jangan biarkan ada satu pun keluarga kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Punya anak, anaknya sudah bekerja, penghasilannya lebih besar daripada orang tuanya, subuh nggak bangun, bahkan nggak sholat subuh, nggak ditegur. Salah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini perintah, harus kita ingetin. Bahkan mulai dari umur 7 tahun harus disiplin sholat. 10 tahun tidak sholat kasih hukuman. Bahkan Nabi mengatakan beda muslim dan kafir, as-shalah, sholat. Masya Allah. Ayo hadirin, coba perhatikan. Kalau keluarga kita sholat 5 waktunya rutin, insya Allah bonus-bonus bagi orang bertakwa tadi dicurahkan dalam keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayolah hadirin, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan pernah lewat satu hari dalam kehidupan kita kecuali kita berbagi di hari itu. Berbagi, bersedekah, berinfak, meskipun cuma 1000 perak. Kalau lupa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau lupa hari ini, bisa didobelin besoknya. Dan banyak ayat dan hadis yang menegaskan bahwa berbagi itu wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang Allah titipkan, bagikan. Tidak perlu nisab. Karena nisab dalam kaidah fikih orientasinya zakat. Tapi berbagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kita diberi anugerah rezeki oleh Allah, bagikan. Masya Allah. Banyak sekali aktivitas yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Bisa membagikan makanan ke tetangga, ya, bisa membelikan bagi adik-adik yang masih sekolah. Ada temannya yang nggak bisa beli makanan ketika istirahat, belikan. Yang dikasih uang jajan sehari 20.000 misalnya, niatkan, ya Allah, uang jajanku ini 20.000. Ada temanku yang tidak bisa beli jajan karena dari keluarga tidak mampu. Aku hanya jajan 10.000, ya Allah. Aku berikan 10.000 ini untuk temanku biar dia bisa jajan juga sepertiku. Masya Allah. Ini anak-anak remaja seperti ini menjadi syabun nasya'af ibadatillah, menjadi remaja pemuda yang taat beribadah kepada Allah dan dijamin surga oleh Allah. Masya Allah. Ayo hadirun, mari kita disiplin berdoa kepada Allah, meminta keteguhan iman. Jangan sampai lepas iman dalam diri kita. Kita disiplin menjalankan sholat 5 waktu yang wajib di keluarga kita masing-masing. Dan mari kita paksakan diri kita untuk berbagi, meskipun cuma 1.000 rupiah, meskipun cuma makanan, pakaian bekas dan lain sebagainya. Jangan lewatkan satu hari sekalipun yang Allah titipkan kepada kita kecuali kita pernah berbagi di dalamnya. Insya Allah Allah akan pertahankan takwa di dalam diri kita jika kita mengamalkan yang demikian, dan insya Allah Allah akan akhirkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.